Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yesika Jojo Roslin, mahasiswa program studi pendidikan apoteker Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya minum minuman keras bagi para remaja. Video ini saya tujukan kepada remaja yang sedang duduk di bangku SMA ataupun SMK. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu miras atau minuman keras, atau mungkin beberapa dari teman-teman lebih familiar dengan kata alkohol. Jadi sebenarnya miras itu apa sih? Jadi miras atau minuman keras itu merupakan jenis minuman yang dapat menimbulkan rasa mabuk dan kehilangan kesadaran pada seseorang. Nah, minuman keras sendiri itu biasanya mengandung etanol, di mana etanol ini sendiri merupakan zat psikoaktif yang dapat menimbulkan rasa mabuk dan kehilangan kesadaran tersebut. Kemudian terdapat beberapa jenis minuman keras yang beredar di Indonesia ataupun di negara lainnya yang digolongkan berdasarkan jumlah kadar etanol yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu ada golongan A, dengan kadar etanol 1% hingga 5%. Misalnya ada tuak, magoli, dan bir. Kemudian yang B, untuk golongan B ini sendiri, kadar etanolnya itu sebesar 5% sampai 20%. Contohnya ada arak, kemudian soju yang merupakan alkohol dari Korea Selatan, kemudian ada juga anggur atau wine. Kemudian golongan ke C, dengan kadar etanol 20% sampai 45%. Misalnya ada whisky dan vodka. Kemudian mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman semua, kenapa sih banyak orang yang suka dengan alkohol padahal rasanya pahit? Mengapa banyak siswa yang mengkonsumsi alkohol? Apa faktor penyebabnya? Jadi, masa remaja adalah masa di mana fase peralihan dari suatu tahap ke tahap berikutnya, di mana pada fase tersebut terjadi perubahan secara fisik, emosi, minat, perilaku, sosial, dan moral. Serta pada masa inilah masalah-masalah mulai muncul, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan penyimpangan. Nah, mengkonsumsi minuman keras sendiri itu merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan sosial, di mana penyimpangan sosial yang dilakukan di kalangan remaja itu terjadi akibat beberapa faktor. Mari kita simak faktor apa saja yang dapat mendorong seseorang atau para remaja untuk mengkonsumsi alkohol. Yang pertama ada faktor budaya. Seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri ini, ada beberapa daerah seperti Sumatera Utara, kemudian Kalimantan, Sulawesi, kemudian di wilayah timur, itu beberapa suku mengkonsumsi minuman keras seperti tuak bukanlah hal yang tabu, melainkan hal yang lumrah dilakukan ketika melakukan upacara adat atau memang sudah menjadi tradisi. Minum minuman keras di wilayah-wilayah tersebut juga tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dikonsumsi oleh para anak kecil. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sering membuat pecandu atau konsumsi miras semakin meningkat semakin harinya. Lingkungan yang kurang sehat dapat memberikan kesempatan bagi para remaja untuk mengenal minuman keras dari lingkungan pergaulan dengan teman-teman atau komunitas yang biasa melakukan kegiatan minum-minuman alkohol, sehingga mendorong para remaja tersebut untuk mulai mencoba-coba dan meniru, serta ada solidaritas yang tinggi di generasi muda. Jadi kalau temennya minum minuman keras, saya harus juga minum, kalau enggak, saya enggak setia kawan. Jadi hal tersebutlah yang mendorong para remaja itu sering mengkonsumsi minuman keras. Kemudian faktor individu. Nah, faktor individu ini sendiri
Seperti yang kita ketahui, para remaja itu memiliki perasaan ingin tahu yang cukup tinggi, di mana mereka ingin mencoba hal-hal baru, terutama bila dihadapkan sekelompok anak muda yang memperagakan nikmatnya minum atau mengkonsumsi minuman keras. Secara alami, maka seseorang akan terdorong ingin melakukan atau mencoba minuman keras tersebut. Kemudian, selain faktor individu ini sendiri, para remaja itu dapat terdorong mengkonsumsi alkohol akibat ada dorongan media. Seperti yang kita tahu, media saat ini itu sangat gampang diakses oleh para remaja, di mana para remaja dapat sering ditampilkan video-video orang minum minuman keras di clubbing, atau yang sedang tenar saat ini adalah di drama Korea. Untuk wilayah Korea sendiri itu, ada minuman yang namanya soju, di mana di drama-drama Korea itu biasanya menampilkan orang-orang dewasa yang memiliki permasalahan terkait cinta ataupun permasalahan lainnya, itu melampiaskan amarah dengan mengkonsumsi minuman keras tersebut. Nah, hal tersebut yang dapat mendorong individu tersebut untuk meniru. Kemudian yang keempat ada faktor keluarga. Nah, faktor keluarga sendiri itu sangat berperan penting dalam menumbuhkan rasa ingin mengkonsumsi alkohol pada remaja. Contohnya, konflik yang terjadi pada keluarga itu merupakan salah satu alasan mengapa generasi muda yang frustasi sangat ingin mencoba atau terjerumus dalam minuman keras. Atau bisa saja para remaja tersebut melihat kedua orang tua mereka mengkonsumsi alkohol, sehingga mereka cenderung ingin meniru orang tua mereka. Sehingga diperlukan suatu komunikasi yang efektif antara ayah, ibu, dan anak agar dapat membangun relasi yang baik sehingga anak tidak terjerumus dalam tindakan penyimpangan sosial seperti mengkonsumsi alkohol. Kemudian yang kelima ada faktor agama. Pendidikan agama sendiri itu merupakan pendidikan yang sangat utama yang ditanamkan pada anak-anak, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung pendidikan agama yang kurang baik itu dapat mendorong mereka untuk berperilaku negatif, sehingga remaja itu bisa terdorong untuk mencoba melakukan penyimpangan sosial seperti kegiatan pesta minuman keras. Kemudian faktor terakhir adalah pendidikan. Sama halnya dengan pendidikan agama, pendidikan umum juga memberikan kontribusi mengapa banyak para remaja yang ingin mencoba mengkonsumsi alkohol, di mana pendidikan yang kurang baik pada seseorang itu mempengaruhi cara berpikir, sehingga anak-anak dapat melakukan tindakan yang kurang baik. Kemudian, dari beberapa faktor dan faktor penyebab yang telah saya sampaikan tadi, didapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya para remaja mengkonsumsi alkohol itu ingin mendapatkan rasa tenang, kebahagiaan, sehingga mereka mengkonsumsi minuman keras sebagai pelarian. Mari kita lanjutkan dengan membahas bagaimana alkohol dapat mempengaruhi tubuh. Yang pertama, mekanisme kerja alkohol. Alkohol sendiri itu merupakan agen psikoaktif yang secara perlahan dapat menurunkan fungsi otak dan aktivitas saraf. Alkohol itu bekerja dengan meningkatkan produksi neurotransmitter seperti GABA, serotonin, dopamin, dan lain-lainnya yang semakin meningkat pada otak sehingga menyebabkan efek sedasi dan stimulan. Alkohol sendiri itu meningkatkan produksi GABA yang bertanggung jawab memproduksi rasa tenang dan sedasi yang dapat menekan saluran pernapasan dan heart rate. Kemudian alkohol juga itu dapat menghambat pengutaman pada otak yang menyebabkan penurunan daya ingat dan fungsi otak lainnya.
Sedangkan kenapa orang yang mengkonsumsi alkohol merasakan euforia atau kebahagiaan? Jadi mengkonsumsi alkohol itu juga dapat menyebabkan produksi dari dopamin semakin meningkat. Dopamin sendiri itu bertanggung jawab untuk memberikan rasa bahagia pada tubuh. Kemudian selanjutnya ada dampak konsumsi alkohol. Seperti yang kita ketahui bahwa alkohol itu sangat memberikan kontribusi negatif baik bagi tubuh dan pikiran kita. Yang pertama itu mengkonsumsi alkohol itu dapat menyebabkan kemampuan berpikir menjadi menurun. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa alkohol itu dapat menyebabkan penurunan fungsi otak, sehingga pada remaja penurunan fungsi otak itu sangat mempengaruhi kemampuan berpikir selama proses belajar, menyebabkan banyak para remaja memiliki nilai-nilai yang cukup jelek di sekolah. Kemudian yang kedua ada perubahan pola perilaku dan pola berpikir. Nah, adanya perubahan pola perilaku dan pola berpikir pada remaja akibat mengkonsumsi alkohol itu cenderung menyebabkan para remaja tersebut bersikap suka berbohong, kemudian manipulatif, mudah marah dan mudah tersinggung, bahkan tidak jarang dari para remaja yang mengkonsumsi alkohol itu melakukan tindak kriminal yang melanggar norma-norma. Kemudian yang ketiga itu ada dampak perubahan secara fisik. Nah, para pecandu alkohol pada remaja itu dapat dilihat perubahan secara fisik seperti adanya penurunan berat badan, kemudian tampak tidak sehat, gemetar, sering berkeringat, kemudian oversleeping, di mana kalau pagi hari mereka tidur dan malam hari mereka malah terjaga. Kemudian dampak yang terakhir adalah gangguan kesehatan. Nah, konsumsi alkohol ini sendiri dapat menyebabkan dampak yang sangat serius, terutama bagi kesehatan tubuh, di mana mengkonsumsi alkohol itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan, detak jantung lebih cepat, kemudian penurunan tekanan darah, badan menjadi lemah, kemudian sakit kepala, ada juga yang menggigil, berbicara meracau, kemudian ada juga yang sampai depresi, kebingungan, kejang-kejang sampai koma, bahkan yang paling buruk adalah mengalami kematian. Sehingga kita perlu menghindari konsumsi minuman keras, terutama pada teman-teman yang sedang duduk di bangku SMA ataupun SMK. Kemudian upaya penanggulangannya sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pelajar remaja mengenai kerugian apa saja yang dapat terjadi, bahaya langsung dan tidak langsung dari penggunaan alkohol itu sendiri. Kemudian yang kedua, menimbulkan sikap negatif sehingga memiliki perasaan tidak suka, bahkan takut untuk menyalahgunakan minuman keras. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi diri untuk menghindari, menjauhi dari penyalahgunaan minuman keras. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Harap informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.